Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan waktu dan kesempatan buat pagi hari ini. Nah, kita boleh datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik, penyembahan, persembahan kita, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan. Shalom. Ada sesuatu yang baru pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Bersyukur saudara, mari siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, persiapkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pujilah Engkau Tuhan, Raja dari segala raja, Allah yang berdaulat dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Sebab kasih-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Selalu ada berkat yang baru dalam hidup kami Bapa. Rahmat baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bila hari ini boleh kami menikmati kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau memuji menyembah-Mu di tempat ini, memberikan hidup kami, penyembahan dan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Urapi setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengurapi setiap hati kami, memberikan urapan yang baru. Berkati setiap jemaat yang hadir pagi hari ini, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berat Kau berikan kelegaan, yang susah Kau hibur Bapa. Biar sukacita surga hari ini Kau memenuhi hidup kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami pagi hari kepada Tuhan. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan berkuasa bertahta atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, biar berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih sudah mulai berdapat pagi hari ini. Bagi yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kasih
Haleluya, terpujilah Tuhan kita. Saat ini kita mau menyembah Tuhan, berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi dan kekuatan kita, mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih Bapak. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih. Bagi yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Berikan kepada Tuhan kita. Terima kasih. Haleluya. Silakan keluar saudara. Haleluya. Terima kasih. Sekalipun mungkin kita baru mengalami masalah ya dalam kehidupan kita, ada satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Amin. Haleluya. setiap hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdoa dengan Tuhan. Siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sudah bangun berdiri sambut dengan Tuhan pagi hari ini. Haleluya.
ada di dalammu. Ku tak teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bersamamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kuserahkan padamu. Serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan, haleluya, untuk kemuliaan, oh, haleluya, bagi kemuliaan-Mu Tuhan, bagi kemuliaan. Haleluya, sembah Dia, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selama Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat selamanya, selamanya Kau bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya, selamanya Kau ajaib, Kau ajaib bagiku. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan mempersembahkan hidup kita. Sungguh kami bersyukur pada hari ini, sebab besar kasih setia Tuhan bagi kami. Boleh kami menikmati, melangkahkan kaki, memenuhi panggilan Tuhan. Itu semua juga karena anugerah-Mu Tuhan. Tidak kebetulan kami hari ini ada di hadapan-Mu. Oleh sebab itu biarlah kami dapat menikmati firman-Mu yang menjadi roti hidup bagi kami. Firman-Mu yang tidak akan terkalahkan dengan kekuatan apapun. Firman-Mu yang tidak akan pernah gagal dan tidak pernah lalai. Bahwa Allah setia dengan perkataannya, bahwa Tuhan setia dengan segala yang dijanjikannya. Engkau yang menggenapkan itu Tuhan dalam kehendak-Mu yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Yesus, berikan kami Roh Kudus-Mu. Roh itulah yang membawa kami kepada kebenaran, mengajarkan kami akan segala sesuatu yang kami tidak tahu. Roh itulah yang diberikan oleh Allah Bapa untuk memimpin kami sampai kepada masa yang kekal, hidup yang kekal. Roh itulah yang memberikan kepada kami pengertian, sehingga kami mengerti akan segala tujuan hidup kami di dalam rancangan Tuhan.
Kembalikan kami ke dalam rancangan Allah yang semula. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dari segala dosa, yang menebus kami dari segala kelemahan dan kekurangan kami. Biarlah hari ini kami diperbaharui dari hari ke hari. Berikan kami hati yang mau dibentuk, buanglah hati yang keras. Berikanlah kami hati yang taat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur hari ini boleh kami nikmati firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kerinduan. Biarlah jiwa kami haus akan firman Tuhan yang hidup. Biarlah jiwa kami dipuaskan dan roh kami dipuaskan dengan firman Allah yang hidup. Karena firman itu adalah Allah dan Allah itu sendiri adalah firman. Dalam nama Yesus kami sambut, kami terima dan kami dengar, dan kami imani semua firman Tuhan yang pasti menghidupkan kami, menguatkan kami, menyembuhkan, bahkan yang sanggup menyelamatkan kami, melepaskan kami dari segala jurang maut dan kuasa iblis, membebaskan kami untuk menikmati kasih karunia Allah yang semakin melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita akan bicara tentang dua macam dasar yang saya beri judul pada saat ini. Firman Allah itu firman yang menjadi dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu teman saya hamba Tuhan membangun sebuah gereja secara darurat. Dia posting di Facebooknya dan saya melihat mereka mendirikan gereja, memancang tiang-tiang tanpa fondasi. Jadi digali tanah yang bulat sesuai dengan besar tiang, langsung tiang itu masuk ke tanah itu. Dan itulah bangunan yang tidak ada fondasi. Tiang bukan fondasi. Amin. Nah, tiang tidak akan pernah bisa, dinding tidak akan pernah bisa jadi fondasi. Sama dengan kursi, saudara. Kursi itu diciptakan untuk kita duduk. Tapi orang juga bisa memakai kursi itu berdiri untuk mengambil lampu atau memasang sangkutan. Dia tegak di atas kursi. Tapi itu salah. Karena kursi diciptakan untuk duduk. Tapi manusia juga bisa membuat dia kadang-kadang jadi tangga, bahkan jadi tempat tidur. Dan apakah itu menjadi sebuah pembenaran? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah sekarang firman itu menjadi dasar. Amin. Dia bukan tiang, saudara. Dan kalau suatu saat dia roboh, saudara jangan salahkan firman. Kalau saudara mau manjat, ambil tangga, karena tangga diciptakan untuk kita naik. Jangan kursi yang saudara susun-susun. Nah, kira-kira saudara paham maksud saya? Supaya kita jangan kecewa sama firman Tuhan, karena firman ternyata bukan jadi dasar. Mungkin dia kita bikin jadi tiang. Kalau dia seharusnya jadi kursi, mungkin kita tidak pernah duduki, tapi kita pijak dia, sehingga dia tidak ada pada fungsi yang benar yang Allah berikan kepada kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah hari ini kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Lukas pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 46. Nah, saudara baca ayat 47. Berganti-gantian kita membaca firman Tuhan. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?
Setiap orang yang datang kepada Tuhan mendengarkan berita Nah saudara, setiap orang yang datang kepada Tuhan, nah ada yang datang kepada Tuhan dengan berseru-seru. Itu di ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Nah jadi pertanyaannya, kenapa dia berseru tapi dia tidak bisa melakukan apa yang Tuhan katakan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena firman tidak pernah menjadi dasar. Di atas dasar itulah kita meletakkan semua bangunan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapakah ia dapat disamakan. Ayat 48 kita baca sama-sama. 2, 3. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu. Ketika datang air dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena itu kokoh dibangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan siapakah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu? Dengan sebuah rumah yang didirikan dengan dasar, digali dasar itu. Nah, saudara, di dalam kitab Matius inilah orang bijak. Orang bijak itu mendirikan rumahnya di atas batu dan tidak di atas pasir. Itu pengertiannya orang yang membangun tanpa dasar. Nah, semua sesuatu yang tanpa dasar adalah sia-sia. Dalam kitab Roma pasal 14 dikatakan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Karena iman itu memang harus jadi dasar. Dan di atasnya lah kita membangun. Di atasnya itulah kita akan beraktivitas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kita tahu bahwa akan ada badai, akan ada banjir. Sekarang badai di Meksiko. Kemarin saya melihat di Filipina bagian utara, apa saya lupa, Luzon, banjir, tenggelam itu, tergenang air semuanya, saudara. Ya, banyak bagian dunia sekarang yang kena badai. Kita bersyukur berada di garis khatulistiwa ya. Kita sangat bersyukur Tuhan tempatkan di sini, saudara. Sehingga kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain, daerah tropis, daerah yang dilintasi garis khatulistiwa ini termasuk yang jarang mengalami musibah alam yang ekstrim. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah di saat pencobaan itu terjadi, baru ketahuan mana yang punya dasar, mana yang tidak punya dasar. Ya, saudara, orang bijak dikasih pencobaan, dia tambah bijak. Ya, orang bijaksana masuk dalam ujian, dia akan semakin bijaksana. Dia tidak akan bunuh diri. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan cari kesalahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tidak akan mencari kambing hitam. Ini orang bijak. Nah sekarang saudara, saya memberitahukan buat kita, sudah sering kita mendengar firman Allah, sudah rajin kita baca Alkitab, amin.
Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita punya kerinduan, kita punya aktivitas, kita punya rasa ingin selalu baca firman Allah. Itu baik dan sangat baik. Tapi lihat saudara, apakah firman ini menjadi dasar? Nah, ada banyak orang membaca dan merenungkan Alkitab, firman Tuhan. Dan ketika ada pencobaan, ketika mungkin di kantornya ada pengurangan karyawan, dia termasuk di situ yang dikurangi. Di saat dia mengalami pemecatan itu, bagaimana responnya? Ya, saudara, ketika dia mengalami mungkin sedang jalan kecopetan atau parkir motornya hilang. Nah, di situ ketahuan apa yang keluar dari hidupnya, apa yang sudah dibangunnya di atas dasar tadi. Amin. Saudara, apa yang sudah kita bangun di atas dasar, dan akan ketahuan mana yang bertahan, mana yang tidak. Angin akan membuktikannya, waktu akan membuktikannya. Saudara, proses alam akan membuktikannya. Ya, ketika kita dibenci, mungkin kita ditipu orang, mungkin kita dikecewakan orang. Nah, kalau kita sudah meletakkan hidup kita bahwa firman itu menjadi dasar, di situ ketahuan apa yang tetap dibangun. Dia tidak rubuh. Ya, kita tidak roboh hanya gara-gara orang tidak baik, tidak sayang sama kita. Kita tidak akan roboh hanya gara-gara orang ingin menjatuhkan kita dan menfitnah kita. Kita tidak akan kehilangan masa depan hanya gara-gara orang memecat kita dari pekerjaan. Amin. Karena apa? Karena kita berada di dasar yang benar. Nah, apa yang sudah kita bangun di atas dasar ini, saudara? Ya, walaupun kita udah bertunangan, udah tukar cincin, kemudian gak jadi, saudara, ketahuan kalau kita membangun hidupmu di atas dasar dari semua firman yang kita bangun, kita tidak akan kehilangan pasangan hidup. Amin. Halo. Jadi jangan minum Baygon. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, jadi saya mau mengajak kita hari ini, siapakah orang yang menjadikan firman Allah itu dasar sehingga dia menjadi seorang yang bijak? Dia adalah orang yang seperti Raja Wali. Ketika Raja Wali menghadapi angin, menghadapi badai, angin yang kencang, dia tidak sembunyi masuk sarang, tidur pakai selimut dan menunggu badai berlalu, angin berlalu, baru dia keluar lagi. Itu ayam namanya, chicken. Ya, makanya dijadikan nugget. Jadi saudara, saya mau kasih sebuah cerita di dalam kitab Matius. Saya ambil ini dari kesaksian Yesus, Markus 10, 32, 34. Ya, Markus pasal 10. Ini pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Saya baca Markus 10:32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Dan Yesus berjalan di depan, murid-murid di depan.
Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Saudara tahu kenapa murid-murid Yesus berjalan dengan cemas, berjalan mengikuti Yesus masuk Yerusalem dengan takut? Karena sudah dikatakan, karena sudah berkali-kali Yesus mengatakan bahwa di Yerusalemlah Yesus akan ditangkap dan diadili dan dihakimi. Kenapa Yesus mau datang? Padahal dia tahu di Yerusalem dia akan ditangkap. Nah, logikanya seharusnya jangan ke Yerusalem, menghindar. Saudara, apa kata Yesus? Ayat 33, katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesa, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nah saudara, ini orang, inilah Yesus yang siap menghadapi salib, karena dia tahu di situ terjadi penggenapan firman Tuhan. Nah seringkali orang baca Alkitab, tiba ada ayat yang bagus, setiap tanah yang kamu injak akan diberikan kepadamu. Amin. Kapan Tuhan menggenapi tanah yang saudara injak itu akan diberikan? Nah, itu masalahnya. Kapan Yesus harus menggenapi bahwa firman yang mengatakan dia akan menjadi juru selamat? Kalau Yesus tidak ke Yerusalem, Yesus tidak akan pernah bangkit dari antara orang mati. Nah seringkali kita mengklaim firman Tuhan. Di tangan kanan ada kekayaan, ada umur panjang, amin. Iya kan? Itu ayat kalau orang tahu. Tangan kiri ada kekayaan dan luar biasa, amin. Nah ada lagi, Tuhan akan memberkatimu dengan 30, 60, 100, amin. Kapan Tuhan menggenapi itu? Di saat kapan terjadi penggenapan dari janji Tuhan? Nah Yesus akan bangkit dari antara orang mati, itu hebat, sangat hebat. Dan Yesus akan naik ke sorga, terangkat hidup-hidup ke sorga setelah kematiannya. Bukankah itu penggenapan? Kalau Yesus tidak ke Yerusalem, itu tidak akan terjadi. Jadi penggenapan firman Allah tidak akan terjadi kalau saudara cengeng. Nanti ketemu angin langsung sembunyi masuk rumah Tuhan. Jauhkan aku daripada ini. Padahal ada waktunya Tuhan menjauhkan kita dari penyakit. Ada waktunya kita juga harus menghadapi penyakit. Amin. Ada waktunya kita melamar pekerjaan langsung dapat. Ada waktunya ketika kita nggak lamar nggak dapat. Cari sini nggak dapat, cari sini nggak dapat. Udah 2 tahun, 3 tahun baru dapat. Halo, kapan penggenapan itu terjadi? Dan Yesus berkata, kalau firman ini mau digenapi, saya harus ke Yerusalem. Dan itu sudah pemberitahuan yang ketiga. Dan murid-muridnya cemas, menunggu detik-detik mereka melihat Yesus ditangkap di Yerusalem. Dan tentu dalam hati, mudah-mudahan janganlah, mudah-mudahan Yesus tidak ditangkap, mudah-mudahan Tuhan bela, mudah-mudahan Tuhan tidak sekarang diselamatkan. Nah gitu kan. Ya sama dengan waktu disuap, Tuhan negatif.
Ketika ditelepon sama Ibu Tarigan positif, buyar itu doa. Yang saya lagi enak-enak, kita waktu lagi khotbah Zoom pertama, lagi khotbah di depan HP, muncul WA dari kepala puskesmas, anak gadisnya positif. Ya udah saudara, saya nggak tahu saudara dengar khotbah saya udah melenceng kiri kanan apa enggak. Yang sebaca anak gadis saya positif. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah disitulah sebenarnya Tuhan mau menggenapi janjinya. Jadi kalau kita hanya sembunyi, ambil selimut, bungkus, terus kita tidak mau seperti kita jadi seperti seekor ayam yang berkotek-kotek ketakutan masuk ke dalam kandang. Tapi Raja Wali dia hadapi dan badai itu membuat dia tinggi. Siapa yang mau tergenapi firman Tuhan dalam hidupnya? Pasti semuanya. Amin. Tuhan berkata engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Amin. Siapa yang gak mau? Tapi kapan Tuhan menggenapinya? Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi penguasa, hendaklah kamu menjadi hamba. Kalau kamu mau jadi yang terkemuka, hendaklah kamu menjadi pelayan. Di situ Tuhan menggenapinya. Ketika kita menjadi pelayan, Winston Churchill itu Perdana Menteri Inggris pada Perang Dunia. Zaman-zaman perang, si Winston Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Dunia mengakui. Siapa Winston Churchill? Adalah anak seorang tukang kebun. Bapaknya bekerja di kebun orang. Dan dialah anak tukang kebun itu yang dididik bapaknya untuk selalu menjadi pelayan. Seperti bapaknya juga pelayan, budak lah istilahnya. Saudara, tapi bisa menjadi seorang, kalau kamu mau menjadi terkemuka, kamu harus jadi pelayan. Amin. Kapan itu digenapi? Nah, saya kasih contoh sama kita. Buka Yosua, saudara. Ya, Yosua pasal pertama. Ya, setelah Musa mati, Tuhan berbicara kepada Yosua. Nah, saudara, bukankah ini detik-detik Allah menggenapi janjinya? Saya baca ayat 2, Bapak Ibu baca ayat 3. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3, 2, 3. Terus 2, 3. Lanjut ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hebat janji Tuhan. Amin. Tanah yang kau pijak aku kasih. Semua perjanjianku yang kukatakan kepada Musa, inilah waktunya, semua akan tergenapi. Mulai dari gunung Libanon sampai ke sungai besar, sampai ke sungai Efrat, seluruh tanah ku kasih. Ayat 3 lebih hebat lagi. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Saudara suka ayat ini? Tapi untuk bisa bertahan, kita harus bertaruh. Dari mana ceritanya kita mau bertahan tapi tidak bertaruh?
Dari mana tahu kita menang kalau kita nggak bertahan? Saudara, ini tanah Kanaan udah di depan mata. Semua janji yang Tuhan katakan sejak zaman Abraham akan mereka nikmati. Tetapi saudara tahu, di dalam tanah Kanaan itu orang-orang raja-raja atau kerajaan atau penduduk-penduduk di tanah Kanaan itu ada 31 raja dan semuanya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Yosua sudah pernah melihat mereka sehingga dia tahu bangsa ini kuat-kuat. Nah, apa yang dilakukan oleh seorang Yosua? Ini waktunya penggenapan itu terjadi. Tetapi di dalam tanah Kanaan itu ada musuh, ada lawan yang berat. Makanya orang Kristen ketemu lawan berat itu sudah janji Tuhan dari dulu untuk kita menang. Banyak saingan mah percuma. Udahlah, ikutlah kau. Udahlah, hebat-hebat. Halo, saudara, semuanya ikut ini, ikut kursus ini. Orang itu datang ke tempat ujian udah pakai lengkap semua. Saudara, anak Tuhan tidak boleh minder. Kalau firman Tuhan memang sudah menjadi dasar, dan di dasar itulah kita membangun supaya Tuhan menggenapi. Tuhan menggenapi perkataannya. Amin. Bukan menggenapi doa kita. Halo. Yang Tuhan genapi perkataannya. Perkataan seperti yang kemarin disampaikan di lagu. Hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Cuma masalahnya, bisakah kita membangun hidup di atas perkataan itu? Nah, Yosua, apa yang dilakukan oleh Yosua? Ayatnya yang ke-8. Apa kata Yosua? Apa kata Tuhan kepada Yosua? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh Yosua? Dia tidak pergi berdoa ke kuburnya Musa. Dia tidak pergi mengambil tongkat yang ditinggalkan Musa. Oh, ini tongkat yang pernah dipakai Musa bola laut, ku ambillah ini. Enggak. Dia mengambil firman Tuhan yang sudah diucapkan Tuhan sama Musa. Itu yang dia ambil, itu yang dia cari. Dan dia renungkan, dia perkatakan, sampai firman Tuhan itu terisi dalam mulutnya, terisi sampai ke dalam hatinya, sampai firman Allah itu jadi dasar untuk dia bertindak. Kalau firman Allah mau digenapi, saudara harus bertindak, sekalipun musuh di depan sebesar-besar raksasa. Amin. Amin. Jangan saudara lihat hujan, saudara langsung datang ke gereja. Bagaimana firman Allah mau digenapi? Nanti aku pilek, demam, sama hujan aja takut. Ya kalau saudara tahu hujan mau datang, ya datang sebelum hujan. Kecepatan Pak Pendeta. Emangnya rugi kalau kita lebih cepat? Ada yang rugi lebih cepat datang ke rumah Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau mau digenapi firman Allah, ya hadapi tanah Kanaan. Saudara lihat di dalam kitab Yosua pasal 12. Yosua pasal 12, di situ diceritakan 31 raja kalah. Digenapi firman Allah, ya. Kapan itu digenapi? Ketika dia merontokkan satu demi satu. Ya Tuhan, tidak usahlah Tuhan,
Kalau emang Tuhan yang berkuasa, Tuhan aja lah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa masuk dalam rencana Tuhan? Bagaimana Yesus harus masuk ke dalam rencana Tuhan? Dia harus ke Yerusalem. Bagaimana orang Israel harus masuk ke dalam rencana Tuhan memiliki tanah Kanaan? Dia harus masuk tanah Kanaan. Sekalipun di tanah Kanaan itu ada 31 kerajaan yang orang-orangnya besar-besar dan tinggi-tinggi. Disitulah Yosua mengambil firman Allah itu. Dia renungkan. Kalau kita renungkan tapi tidak bertindak, tidak ada gunanya. Apa gunanya Yosua hanya baca khatam ayat, besok hafal, besok baca, dia punya pengetahuan, dia tahu artinya, dia tahu ayatnya di mana. Orang bertanya ayat ini apa bunyinya, dia tahu. Nah saudara, apa gunanya? Kalau dia tidak masuk ke tanah Kanaan dan menghadapi 31, firman Allah tidak akan tergenapi. Jadi di mana firman Allah tergenapi? Di ruang isolasi. Yang kena COVID kemarin, disitulah firman Allah tergenapi. Kalau yang keluar dari hidup kita seperti siapa? Ayub. Tuhan, aku bisa terima yang baik daripadamu. Aku juga bisa terima yang buruk daripadamu. Terpujilah Tuhan. Dalam segala sesuatu, Ayub tidak berbuat dosa. Amin. Karena di saat yang pahit itulah, saudara, engkau bertarung untuk terjadi penggenapan firman Allah. Amin. Jadi jangan kecewa sama Tuhan. Ya. Nah saudara lihat kesaksian Rasul Paulus. Ini lebih hebat. Ya. Dia tahu dia akan ditangkap di Yerusalem, tapi dia nekat pergi ke sana. Kisah Para Rasul. Pasal 20 Pasal 21 ya. Ya. Saya dari ayat 14. Ayat 10 lah, mulai dari ayat 10 ya. Nah, ini kisah Rasul Paulus. Ayat 10. Setelah beberapa hari Rasul Paulus tinggal di situ, ya kami tinggal di situ. Datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ya, ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, ini kata nabi itu, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini. Siapa yang punya? Paulus. Akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi kemana? Karena sudah dinubuatkan kalau kau ke Yerusalem akan ditangkap, akan diikat dan disiksa. Nah, apa kata Paulus ayat yang ke-13? Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus.
Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ada beberapa kali Paulus selamat waktu ditangkap di penjara. Penjaranya gempa, goncang, lepas engsel-engselnya, gemboknya, Paulus selamat. Pernah juga Paulus naik kapal karam, dia selamat, nggak mati, masih ditolong Tuhan. Pernah dipatok ular Paulus, orang berpikir dia akan mati karena ular yang mematoknya ular yang sangat berbisa. Tapi Rasul Paulus tidak mati. Nah saudara, tapi ketika dia masuk Yerusalem, dia tahu dia akan mati di situ. Halo? Ini waktunya sudah tiba. Kalau kemarin Tuhan selamatkan. Yang ditangkap masuk penjara sudah diborgol, borgolnya lepas dibikin Tuhan. Tapi ini waktunya dia sadar, dia tahu dia akan mati di Yerusalem. Tapi dia tidak tahu. Saudara, banyak orang membaca firman Allah, tapi dia tidak tahu waktunya Tuhan. Banyak orang seperti Yesus, dia sudah siap. Jadi firman Allah itu mempersiapkan kita. Ya bagaimana kita mau tahu menang bertinju kalau tidak bertinju? Ya bagaimana kita mau masuk surga kalau tidak mau mati? Ada yang mau masuk surga? Amin. Ada yang mau mati? Ya kita nanti dulu lah Tuhan. Kenapa Paulus begitu siap? Karena dia mau mengucap firman Allah, dan firman Allah ini mempersiapkan dia untuk segala kemungkinan. Amin. Firman Allah ini melatih dia, bukan hanya untuk menghadapi hujan, menghadapi maut pun kita sudah dipersiapkan sama firman Allah. Ada amin gak? Jadi kenapa mesti takut? Halo? Nah, mereka bilang, udahlah Paulus, jangan kau ke Yerusalem. Kau ditangkap nanti kau mati, kan udah dinubuatkan. Nah, nubuat itu bangga apa? Nah, saya harus ke Yerusalem. Karena Rasul Paulus juga udah yakin. Dia sudah tahu dia akan mati di situ. Dia akan ditangkap di situ. Dia akan disiksa di situ. Betul yang dikatakan. Saudara, mungkin saudara dari rumah sudah berdoa, Tuhan lindungi aku, jaga ya Tuhan, amin. Kalaulah saudara juga terjadi kecelakaan yang di luar dugaan, di luar yang saudara persiapkan, bukan berarti Tuhan tidak menjaga saudara. Tapi kalau saudara nabrak lampu merah, tot merah, saudara hajar terus, iya, tiba-tiba tabrakan. Tuhan, aku udah berdoa, iya. Malaikatnya mana? Malaikatnya lampu merah berhenti. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kebanyakan kita baca Alkitab. Amin. Siap gak? Dengan resiko. Untuk apa firman Allah mempersiapkan kita? Saudara tahu kematian adalah salah satu bentuk penggenapan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Halo. Kematian adalah salah satu bentuk penggenapan Tuhan dari janji. Orang berdosa yang takut mati. Saya beberapa hari lalu mimpi mati loh saudara. Lagi tidur siang saya lihat badan saya mati ya. Saya seperti dari atas gitu melihat saya lagi tidur di tilam bawah itu. Terus, Tuhan aku mati ya. Sampai ngomong gitu. Saya gerakkan berasa, oh enggak. Tapi saya melihat tubuh saya itu di bawah, saya di atas. Entah mimpi, entah apa. Saudara, ini orang yang siap. Waktu kakak saya minggu lalu yang saya sampaikan kena COVID, dia sudah asma, ya, udah sesak napas, mau berangkat ke awal bros,
dalam keadaan kondisi tubuh yang sudah kurang, yang separuh lah. Fungsi hatinya udah 40% berkurang. Setelah diperiksa di All Cross baru tahu di situ. Gitu. Taruhlah waktu mau berangkat 20% udah berkurang. Nah, dia siap. Semua yang kerja-kerjanya dikasih tahu. Semua yang berkaitan dengan uang dan ditinggalkan. Ya karena mati tidak bawa uang. Ya biar aja orangnya hidup yang mulus. Jadi semua udah dikasih tahunya, berangkat. Sepanjang jalan dia lihat jalan ini. Mungkin nanti pulang aku udah lihat jalan ini. Ya, sampai di Panam dia lihat, dia nikmati perjalanan itu. Mungkin nanti aku pulang sudah jalan Betty. Ya, saya udah dikasih tahu karena saya juga lagi demam-demamnya waktu itu di rumah. Udah dikasih tahu sama kakak saya. Sampai di rumah sakit 2-5 hari pertama itu hatinya sudah semakin yang sama dengan mama saya, serotis dan drop, batuk, semua lah. Terus dia bilang, Tuhan, sama suaminya dengan siap sekali. Kalau aku mati, jangan sebayangkan aku dengan agama seberang. Sebayangkan aku dengan agama Kristen. Aku mau nanti di atas kuburanku ada salib. Inilah imanku yang ku sampaikan sama kau, katanya sama suaminya. Jangan tolak. Begitu siap. 28 tahun kakak saya ini menikah. Gara-gara itu dulu dia menyeberang. Tapi saya bersyukur iman. Dia bilang, Lord, kau tahu gak, setiap kali aku pergi naik pesawat, orang komat kambing baca bismillah, saya selalu memanggil Tuhan Yesus. Nah, apalagi kita yang sudah sering tiap minggu ke gereja. Siap gak? Bahwa di depan kita pasti ada angin dan badai. Jadi firman Allah ini jangan hanya main klaim aja. Dan semuanya itu penggenapan itu. Bagaimana Yesus tidak disebut Tuhan? Kalau tidak waktu badai dia bisa menghentikan badai. Kalau tidak ada badai, bagaimana Yesus mau menghentikan badai? Amin. Kalau tidak ada yang buta, bagaimana Yesus mau menjelikan yang buta? Tidak ada yang buta. Yesus siap bertarung karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Amin. Dia bertemu dengan 5.000 orang lagi lapar. Itu pertarungan. Disitulah terjadi penggenapan. Jangan takut lapar. Amin. Tidak akan terjadi di situ penggenapan. Nah, ketika 5.000 orang ini lapar, murid-murid Yesus asik menghitung uangnya. Berapa pengeluarannya? Uang 200 dinar belum tentu cukup untuk membeli roti itu orang sebanyak ini. Semua lagi menghitung-hitung, kau sumbang berapa, kau sumbang berapa, kau sumbang berapa. Saudara, kalau tidak terjadi, kalau tidak ada 5.000 orang lapar, mujizat tidak terjadi. Amin. Kalau